Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa ya, meskipun dalam kondisi online seperti ini. Dan alhamdulillah ini pertemuan yang ke berapa ya? Kelima ya kalau nggak salah ya. Ya, Pertemuan yang kelima, dan teman-teman sekalian yang mungkin baru bergabung ya, insya Allah rekaman pertemuan yang sebelumnya sudah kita share dan sudah kita bagikan di YouTube kita. Nanti insya Allah bisa dilihat di sana insya Allah. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar bahasa Arab dari surat Al-Ikhlas. Dan sadar atau tidak, di dalam surat Al-Ikhlas ini tidak ada kata-kata ikhlasnya. Nah, surat ini surat yang pendek ya, sering dikenal dengan kulhu. Dan saya yakin rata-rata dari kita kalau sholat sunnah, sholat sendirian, atau sholat di belakang imam, rakaat kedua rata-rata dibaca kulhu Al-Ikhlas. Betul apa enggak kira-kira? iya betul. Iya, ngaku ya. Karena Dulu yang pendek. surat yang pendek dan surat yang paling sering terulang-ulang. Oleh karena itu saya yakin terulangnya sudah ratusan bahkan mungkin ribuan kali dalam hidup kita. Nah, sudah saatnya kita memahami satu persatu kosakatanya. Baik, di sini sudah kita bagikan di grup ya. Ada kosakata sama terjemahannya. Jadi kosakata utama di sini adalah kosakata yang ada pada Al-Ikhlas itu sendiri. Dilihat dari atas sampai bawah, ini adalah Qul huwallahu ahad ya, sampai bawah. Di sini ada terjemahannya. Ada terjemahannya, kemudian ada sinonimnya, dan memang tidak semua kosakata itu punya sinonim. Juga antonimnya, tapi ingat tidak semua kosakata juga punya antonim. Kita bahas satu persatu di sini. Ada qul di sini ya. Qul itu aslinya dari qala yaqulu. Qul, katakanlah. Makanya ada yang disebut dengan qaul. Qaul itu perkataan. Kalau Rasulullah itu hadis ya, seringkali dari tahaddatsa yatahaddatsu, hadis ya, tahaddus sebenarnya. Tahaddatsa yatahaddatsu itu tahaddus. Cuma akar katanya sama dengan hadis, maksudnya begitu. Jadi ada qaulun, ada hadisun, ada kalamun. Jadi ada di sini qul, katakanlah, dari qala yaqulu. Persamaan katanya ada takallama yatakallamu, takallam, berbicaralah. Makanya kita kenal dengan kalam. Al-Qur'an kalamullah, dari sini asalnya. Kemudian lawan katanya adalah usmut, di sini dari somata yasmutu. Usmut, diamlah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kosakata seperti ini harusnya dihafal ya. Saya harapkan masing-masing dari Bapak Ibu sekalian menghafalkannya. Kenapa? Karena menghafal kosakata seperti ini akan lebih memperdalam pemahaman kita. Baik, huwa adalah dia. Huwa artinya adalah dia. Kalau dalam kaidah bahasa Arab namanya adalah dhamir. Dhamir itu kata ganti orang. Kata ganti apa? Kata ganti orang. Ada huwa, ada huma, hum ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Baik, huwa itu dia, satu orang untuk mudzakkar mufrad. Ada huma, dua orang. Hum, tiga orang. Itu kalau untuk laki-laki. Kalau perempuan, hiya, huma, sama hunna. Maka dari itu sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris itu jadinya cuma you saja ya.
Karena mungkin terbiasa ikhtilat atau gimana saya kurang tahu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ikhtilat nggak boleh ya. Jadi apa namanya, dia ya dia, satu orang laki-laki gitu ya, tidak dicampur gitu. Nah, seringkali kalau misalnya kita dihadapkan dengan satu kondisi yang itu campur antara laki-laki dan perempuan misalnya. Tercampur antara laki-laki dan perempuan ya. Sekali lagi, misalnya ada kondisi yang tercampur antara laki-laki dan perempuan. Di pasar misalnya, di pasar itu kita manggilnya bagaimana? Hum atau hunna gitu. Maka kita manggilnya hum. Insya Allah penjelasannya sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik, Allah di sini adalah ya nama Allah Subhanahu wa taala. Ahadun di sini artinya yang Maha Esa. Persamaan katanya adalah wahidun, yaitu apa? Satu. Lawan katanya adalah muta'addid. Dari ta'addada ya ta'addud ya, muta'addid. Makanya kalau bapak-bapak sekalian itu istrinya lebih dari satu disebut dengan muta'addid, yaitu yang berbilang, yang lebih dari satu. Intinya adalah kalau ahad itu hanya satu-satunya. Kalau muta'addid itu artinya adalah berbilang, lebih dari satu. Baik, Allah sudah terulang kembali ya. As-Samad artinya adalah tempat bergantung. As-Samad sekali lagi artinya adalah tempat bergantung, tempat kita menyandarkan segala sesuatu. Artinya adalah apa? As-Samad. Makanya ada orang namanya Abdus Samad, itu hamba Allah yang dia ini adalah tempat bergantung. Lawan katanya adalah al-muhtaj. Al-muhtaj dari ihtaja yahtaju, artinya adalah membutuhkan. Sekali lagi, ihtaja yahtaju itu artinya membutuhkan. Makanya kita sering sebut dengan hajah, sahibul hajah. Punya hajah, punya hajat gitu ya. Hajat itu adalah kebutuhan. Jadi akar katanya sama dengan ihtaja yahtaju, al-muhtaj itu sama, akar katanya sama ya. Dasarnya sama, yang artinya butuh. Makanya ada namanya dari apa? Hajat, hajatan. Nah, jadi diserap jadi bahasa Indonesia jadi apa? Hajatan. Kemudian ada di sini lam artinya tidak atau belum. Lam di sini artinya tidak atau belum. Kemudian yalid artinya dia beranak. Walada yalidu, makanya kita kenal dengan wildan atau walad. Ada anak namanya wildan. Wildan itu ya anak gitu ya. Makanya kita kenal dengan waladun solihun, anak yang soleh. Jadi walada yalidu itu beranak. Lam yalid tidak beranak. Persamaan katanya adalah yunjib atau menghasilkan keturunan. Wa artinya dan. Sekali lagi, wa ini artinya sebenarnya tidak hanya dan ya. Di beberapa kondisi, wa ini artinya adalah demi atau sumpah gitu ya. Wallahi demi Allah. Tallahi demi Allah. Billahi demi Allah. Jadi sekali lagi, bahwasannya dalam bahasa Arab itu satu kata seringkali terdiri dari banyak arti. Lam artinya adalah tidak atau belum, sudah terulang. Yulad, yalid sama yulad di sini. Kalau yalid itu aktif, yulad itu adalah pasif. Masih ingat ya pelajaran SMP kelas berapa ini ya? Saya kok lupa pelajaran SMP kelas berapa ini. Jadi yalid itu dia beranak, yulad diperanakkan. Aktif itu maksudnya bagaimana? Kalau kita perhatikan bahwasannya contoh makan itu adalah aktif, dimakan itu adalah pasif. Nah, yalid itu beranak, yulad diperanakkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menghasilkan anak, tidak juga dilahirkan. Jadi yulad itu diperanakkan maksudnya adalah dilahirkan. Tidak lahir dan juga tidak melahirkan atau menghasilkan keturunan.
Persamaan katanya adalah yuntaj. Yuntaj ini yang dihasilkan. Makanya kita sering dengar ya, natijah. Natijah itu yang dihasilkan atau nilai. Natijah. Itu yang dihasilkan apa? Nilai. Natijah. Kemudian yakhluk. Yakhluk artinya adalah menciptakan. Nah ini dia. Menciptakan. Baik. Kemudian wa artinya dan ya. Lam ini tidak atau belum. Baik, yakun itu dari kana yakunu. Kana yakunu ini artinya adalah seringkali kita artikan ada atau dulunya. Kanallahu ghafuran. Maka adalah Allah itu ghafuran maha pengampun. Kanallahu azizan. Maka adanya Allah adalah apa? Azizan maha mulia. Gitu ya. Kana atau yakunu. Yakunu itu adalah sighah mudhari'nya. Nah, seperti itu. Lahu adalah baginya. Sekali lagi lahu adalah baginya. Kufwan itu setara atau sebanding. Makanya kalau nikah itu ada namanya sekufu ya. Sekufu itu setara, sebanding. Dalam hal apa? Ya nanti silakan dibahas dalam fikih nikah sendiri ya, pembahasan tersendiri. Tapi intinya kufu atau kufwan atau sekufu itu artinya setara atau sebanding. Misalan atau mislan atau nadhiran itu adalah serupa atau tandingan, persamaan katanya. Kemudian di sini ada ahadun itu seorang pun atau satu pun ya. Persamaan katanya adalah fardun atau individu di sini. Kemudian lawannya adalah jamaah. Jamaah adalah kelompok. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menghafalkan kosakata seperti ini sangat penting, terutama ketika kita sudah menghafal Arabnya. Saya yakin semua yang ada di sini sudah hafal dengan kosakata yang tertulis di sini. Di sini saya mau tanya, ada nggak yang belum hafal kulhu, al-ikhlas? Ada yang belum ya? Ada atau sudah semua? Sudah ya? Jadi jangan-jangan ada yang belum hafal ini. Al-Ikhlas ini. Sudah semua ya? Insya Allah sudah. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berpindah ke pemaknaannya secara umum dan juga nanti kalau ada sisa waktu kita berpindah ke tafsirnya, adakah yang perlu ditanyakan? Tanya Ustaz. Ya, silakan. Ya Ustaz, itu tadi yang pertama kali kul, katakanlah. Untuk membedakan kul katakanlah dengan kul makanlah gimana Ustaz? Mohon dijelaskan Ustaz. Baik, 6. Pertama, perbedaannya adalah huruf. Yang satu kul pakai qaf, yang kedua adalah kul pakai kaf. Nah, seringkali kalau kita orang Indonesia itu kan kurang aware ya masalah qaf sama kaf itu. Ya sama-sama, terutama orang Jawa ya. Saya sendiri orang Jawa ya. Jadi agak kurang perhatian masalah ini ya. Yang pertama adalah hurufnya, qaf sama kaf. Itu yang pertama. Kedua, kalau dikatakan dalam konteks ucapan, jadi misalnya gini, kalau kita katakan kul, misalnya nasi, bahasa Arabnya nasi adalah ruz misalnya. Ada orang mengatakan kul aruz gitu ya, kul ruz, makanlah nasi. Kan tidak mungkin katakanlah nasi, tapi pasti apa? Makanlah nasi. Jadi sekali lagi, pertama kita lihat dari hurufnya, kedua kita lihat dari komposisi maknanya. Kalau konteksnya adalah kuliner, pasti makanlah gitu ya, karena sudah lapar. Kalau konteksnya adalah ucapan, maka katakanlah, bukan apa? Bukan makanlah gitu. Mungkin seperti itu ya. Dasar katanya pun beda. Yang satu qala yaqulu. Yang satunya lagi akala yaqulu. Nah, seperti itu. Ya, silakan ada lagi yang ditanyakan?
Baik, mungkin kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Ikhlas ini turun atau sebab turunnya, asbabun nuzulnya, asbab itu adalah sebab-sebab dari sababun. Sababun itu artinya sebab ya. Sama ya bahasa kita. Sababun itu artinya sebab. Asbab itu sebab-sebab, lebih dari satu. Plural ya. Kalau dalam bahasa Inggris. Nuzul dari nazala yanzilu. Itu turun. Asbabun nuzul, sebab turun ya, sebab turunnya ayat. Itu adalah ketika orang-orang Quraisy datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, siflana robbak, perlihatkanlah kepada kami atau tampakkan pada kami, sifatilah kepada kami, spesifikasikan, deskripsikan Tuhanmu. Kalau Tuhannya orang-orang jahiliyah zaman dulu kan ya Lata, Uzza, Manat, Hubal, patung-patung yang ada di Jazirah Arab. Apakah mereka menyembah Allah? Ya, mereka menyembah Allah. Tapi selain menyembah Allah, mereka juga menyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Makanya dikatakan musyrik. Musyrik itu menjadikan bagi Allah sekutu atau tandingan. Jadi sekali lagi, orang-orang jahiliyah itu mereka nyembah Allah iya, tapi juga nyembah yang lain. Mereka kalau bersumpah itu ya mengatakan wallahi demi Allah, seperti itu juga. Tapi selain itu mereka juga bersumpah dengan Wallata wal Uzza. Mereka mengatakan demi Lata dan demi Uzza, itu perkataan mereka ya. Selain mereka juga mengatakan demi Allah. Jadi pengertian musyrik orang-orang jahiliyah dulu adalah mereka nyembah Allah iya, tapi juga nyembah yang lain. Nah, tauhid itu lawannya. Tauhid itu hanya menjadikan Allah satu-satunya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, bahwasannya mereka ini sebenarnya dalam hati mereka ngaku kalau yang menciptakan semua yang ada di langit dan di bumi, yang mengatur segala alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam ibadah mereka bercabang. Mereka ini tidak setia. Mereka ini mendua, bahkan mentiga, mengempat, menglima gitu ya. Tuhannya sangat banyak sekali. Dan ketika Fathu Makkah, Rasulullah SAW mendapati di dalam Ka'bah itu sendiri sekitarnya ada 360-an berhala. Bayangkan itu, Mekah yang tempat seperti itu, sekitarnya ada berhalanya. Berhala ini dibawa oleh siapa? Namanya Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini adalah seorang yang sangat dermawan. Pemimpin dalam kaumnya, sangat disegani. Suatu hari dia berjalan-jalan, ya, waktu itu belum ada kesyirikan di Mekah itu. Jalan-jalan ke Syam, lihat ada patung yang sangat unik mungkin ya bagi dia. Patung yang sangat unik gitu ya. Lihat orang-orang nyembah patung gitu. Wah, ini kok sangat unik sekali nih. Artinya dia kagum di situ. Setelah itu dia order satu apa? Namanya berhala Hubal kalau nggak salah. Namanya Hubal ya. Order satu, kemudian apa? Dibawalah ke Mekah. Dibawa ke Mekah dan ditaruh di dekatnya Ka'bah dan menyuruh orang-orang untuk nyembah patung itu. Dan mereka ya nurut-nurut saja. Karena sekali lagi, Amr bin Luhai ini orang yang sangat disegani dan dihormati. Contohnya misalnya ketika musim haji ya. Ketika musim haji, dia itu menyembelih kambing itu ribuan untuk memberi makan orang-orang yang pergi haji ke Baitullah. Jadi akhirnya ditaruhlah berhala-berhala itu. Kemudian dia juga akhirnya membuat kebijakan ya. Kebijakan setiap rumah juga harus ada berhalanya. Akhirnya sampai zaman sebelum Rasulullah SAW diutus, berhala ini menjadi suatu hal yang ikonik ya. Menjadi suatu hal yang sangat digemari, suatu hal yang sangat menyebar di kalangan orang-orang jahiliyah di masa itu. Nah, tapi tetap mereka nyembah Allah ya. Mereka tetap nyembah Allah ya, nyembah yang lain juga iya. Itu namanya apa? Musyrik. Kalau orang yang tidak menyembah Allah sama sekali, bahkan mengingkari, namanya adalah ateis. Dalam bahasa Arab disebut dengan ilhad ya, ilhad.
ilhad itu adalah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa yang paling besar itu nomor 3 adalah syirik ya. Nomor 3 adalah syirik, nomor 2 adalah kufur. Kalau syirik itu nyembah Allah ya, nyembah yang lain juga iya. Kalau kufur itu adalah sudah sama sekali gak menyembah Allah gitu ya. Yang paling tinggi adalah mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma ya tiga-tiganya sama-sama di level yang sudah parah dan akut gitu ya. Baik. Yaitu ketika mereka bertanya, orang-orang Quraisy bertanya, berikanlah deskripsi, sifatilah Tuhanmu, seperti apa dia? Maka turunlah surat ini, Qul huwallahu ahad. Baik, ada yang mau baca silakan. Yang mau jadi relawan membaca ini. Kelihatan ya? Atau silakan dibuka di HP-nya masing-masing kalau belum kelihatan. Ya, silakan yang mau baca. Ada yang mau jadi relawan ya. Salah nggak apa ya? Jangan khawatir. Insya Allah kita di sini sama-sama belajar ya. Baik, kita baca ya. Insya Allah di sini ada qul ya. Qul artinya adalah takallam mukhatiban. Takallam mukhatiban. Bicaralah. Bicaralah di sini tidak sekedar bicara, tapi bicara dengan pembicaraan yang benar-benar ya, benar-benar serius. Mukhatiban di sini adalah sebagai hal kondisi dia berbicara adalah seperti orang yang mukhatib, orang yang benar-benar menyampaikan pembicaraannya. Ini sudah 3 kali kita bahas ini ya, karena 2 kul yang sebelumnya dalam surat An-Nas dan Al-Falaq itu juga ada kulnya. Maka di sini seringkali orang itu berbicara, atau bahkan ada orang yang berbicara itu tidak berdasarkan kesadarannya. Ada yang berbicara itu karena ngelindur atau karena dia mengigau. Baik, itu kul ya. Katakanlah, gampangannya adalah katakanlah. Huwa artinya dia di sini dhamirun adalah dhamir. A'idun ala lafzil jalalati jalla sya'nuhu. Dhamir di sini adalah sesuatu yang kembali kepada lafaz jalalah, lafaz kemuliaan. Jalla sya'nuhu itu sama dengan subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Jadi jalla sya'nuhu itu adalah mulia urusannya, maksudnya adalah subhanahu wa ta'ala itu sama. Sekali lagi, jalla sya'nuhu itu sama dengan subhanahu wa ta'ala, sama dengan jalla jalaluh, sama dengan azza wa jalla. Baik, sekali lagi dhamir di sini adalah kata ganti. Kalau kita belajar nahwu, maka kita akan mendapati bahwasannya kata ganti itu adalah bisa menjadi pihak pertama, pihak kedua maupun pihak ketiga. Pihak pertama adalah ana dan nahnu. Pihak kedua adalah anta, anti, antuma, antum sama antunna. Pihak ketiga adalah huwa huma hum, hiya huma hunna. Sekali lagi, saya ulang ya. Ini bagi yang belum pernah belajar mungkin agak bingung ya, dihadapi saja nggak apa ya. Sekali lagi, dhamir ini adalah kata ganti orang. Ada pihak yang berbicara, ada pihak yang diajak berbicara, ada juga pihak yang digibai, dibicarakan. Pihak yang berbicara, pihak yang diajak berbicara. Yang ketiga, pihak yang berada jauh di sana tapi sedang dibicarakan. Yang berbicara itu biasanya ana sama nahnu. Yang berbicara itu adalah ana sama nahnu, itu biasanya. Saya dan juga kami, karena yang berbicara saya atau kami.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang diajak bicara. Itu bisa kamu satu orang, bisa kamu dua orang, bisa kamu banyak orang, bisa laki-laki, bisa perempuan. Orang ketiga adalah dia sama mereka. Dia satu orang, dia dua orang, dia banyak orang, laki-laki maupun perempuan. Sampai sini paham ya? Ada yang belum paham masalah ini? Boleh bertanya kalau belum paham masalah ini. Kalau ya silakan. Ini masalah yang dari lam yalid walam yulad tadi Ustaz. Kalau menurut Ustaz katanya lam itu berarti tidak atau belum. Kalau tidak itu kan berarti tidak sama sekali. Kalau belum berarti kan akan ada. Gitu Ustaz. Apakah ini berarti tidak aja atau belum gitu? Karena kalau belum itu berarti masih ada harapan akan ada gitu. Nah, kemudian yang kedua Ustaz, masalah patung. Patung kalau orang Jawa, saya juga orang Jawa juga. Jadi dulu kalau ada orang yang membuat patung di depan rumahnya, tapi bukan untuk disembah, untuk hiasan. Itu gimana Ustaz? Makasih. Baik. Lam di sini tidak atau belum ya. Baik. Jadi sebenarnya terjemahan itu kurang bisa mewakili. Lam ini tergantung dipasangkan di konteks yang mana. Kalau konteksnya adalah bahwasannya Allah itu lam yalid, tidak dilahirkan, dan juga lam yulad, tidak pula tidak melahirkan dan juga pula tidak dilahirkan, maka artinya adalah selamanya. Kita mengartikan tidak di sini. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari kita mengatakan lam ashrab, saya belum minum. Santri misalnya seringkali ditanya hal syaribta, apakah kamu sudah minum? Jawabannya apa? Lam ashrab, saya belum minum. Akan minum ya pasti, enggak minum ya enggak bisa hidup ya. Misalnya lagi, hal nimta, apakah kamu sudah tidur? Jawabannya apa? Lam anam, saya belum tidur. Pakai lam tetap ya, tetap lam anam, saya belum tidur. Apakah nanti akan tidur? Ya pasti. Gitu ya. Pasti akan tidur. Jadi pasti akan tidur. Kalau Allah Ta'ala tidak beranak dan tidak diperanakkan, konteks ini mengharuskan kita untuk apa? Mengartikannya tidak akan pernah beranak dan tidak akan pernah diperanakkan. Itu nomor satu ya. Nomor dua, untuk patung ya. Patung ini kata Rasulullah SAW, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksanya di hari kiamat nanti adalah para penggambar. Para penggambar ini orang-orang yang menggambar makhluk hidup yang bernyawa. Nah, patung di sini lebih parah ya, lebih parah ya. Jadi patung di sini meskipun tidak disembah tidak boleh ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, istilahnya dalam para ulama itu malahu dzil ya. Malahu dzil, yang punya bayangan. Itu patung itu tidak boleh. Ini patung manusia dan patung hewan ya. Tidak boleh. Itu larangan dari Rasulullah SAW ya. Kalau banyak orang yang melakukan itu tidak berarti itu menjadi boleh ya. Nah, kita nggak mampu mencegah ya, kita menyampaikan semampunya. Kalau nggak mampu ya intinya kita menjauhi hal itu, karena itu memang larangan dari Rasulullah SAW. Adapun masalah sekarang ya, masalah gambar dari fotografi itu, contoh misalnya kita pakai HP motonya ya. Ini para ulama ada khilaf pendapat di situ, ada perbedaan pendapat ya. Yang satu mengatakan ini adalah termasuk menggambar. Kenapa? Karena ya menggambar ya, mengambil gambar gitu. Yang kedua mengatakan bukan termasuk menggambar, cuma tangkapan bayangan, sama dengan kalau kita bercermin. Nah, wallahu alam, sebenarnya dalam masalah foto ini ya, gunakan seperlunya ya. Kalau untuk darurat seperti KTP, maka yang seperti ini boleh ya, kata para ulama.
Tapi kalau misalnya untuk sekedar apa namanya, sekedar selfie itu Hiasan. kalau bisa dihindari ya, kalau bisa ya. Saya tidak berani mengatakan ini ataupun itu ya. Silakan dipilih sendiri, soalnya masing-masing tanggung jawab ya. Saya kurang berani untuk mengatakan ya tidaknya. Cuma gini, kalau masalah sekarang kan ada itu aplikasi untuk membuat wajahnya jadi tua gitu ya. Kemudian untuk wajahnya jadi apa namanya, jadi tua, jadi apa namanya, bayi gitu ya. Wallahu alam itu saya lebih cenderung jangan ya seperti ini ya. Jangan, kenapa? Karena yang seperti ini hampir sama dengan menggambar pakai tangan ya. Hanya saja pakai alat-alat digital. Kalau yang satunya kan pakai lukisan gitu. Jadi ya Allah taala alam ya. Baik, intinya kalau patung meskipun tidak untuk disembah, jangan ya, karena itu termasuk larangan Rasulullah SAW, dan perbuatan banyak orang itu tidak berarti membenarkannya. Baik, Allah alam ya. Baik, ada lagi yang mau baca? Ustaz, Ya, ada lagi yang katanya kan tadi masalah patung hewan. Karena di Taif itu ada patung kuda, Ustaz. di mana? Di Taif itu ada patung kuda. Gimana itu? Iya, mau di Taif, mau dimanapun ya, mau di Taif, mau di manapun, mau di negeri Timur Tengah, mau dimanapun, kita tidak, jadi kebenaran itu tidak berdasarkan negeri ya, tidak berdasarkan suatu tempat ya, tapi berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Apakah jika suatu negara ini di Timur Tengah ya, saya nggak sebut nama negara ya, negara ini ada ini misalnya, apakah boleh ya? Tidak ya. Contoh misalnya pohon Natal paling besar di mana? Di Timur Tengah paling besar. Beberapa tahun yang lalu itu di Timur Tengah. Apakah itu membenarkan? Tidak ya. Sekarang kalau lihat di pantai beberapa negara Timur Tengah itu, pantainya itu penuh dengan perempuan yang ya gitulah ya. Apakah membenarkan? Tidak gitu ya. Jadi kebenaran itu bukan dilihat dari negeri, satu negeri bukan, tapi lihat hadis-hadisnya. Apakah Rasulullah SAW itu menganjurkannya atau tidak? Apakah Rasulullah SAW itu beliau mensabdakannya atau tidak? Jadi kita di sini kalau patokannya adalah tokoh ataupun negeri, suatu negara. Kalau negara itu pas lagi benar, alhamdulillah. Kalau enggak kan itu akan merubah standar. Ya, kita kembali ke materi dulu ya, karena ini silakan ditanyakan di komentar dulu aja. Nanti di akhir kita bahas ya. Kuatirnya nggak selesai materinya. Baik, Allah di sini ada yang mau baca? Silakan. Ya silakan. Ada yang mau baca? Atau saya baca aja ya. Allah di sini. Ya Ustaz. Ismun lidzat al-aliyah al-mutafarridati bil uluhiyah. Isim untuk zat yang maha tinggi. Zat di sini bukan artinya zat dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan zat itu kan ada zat ini, zat itu. Tapi zat itu adalah sebuah apa namanya perwujudan, sebuah entitas gitu ya, sebuah apa namanya, sebuah eksistensi seperti itu. Zat yang maha tinggi, yang maha satu-satunya, bil uluhiyah dalam peribadahan, al wajibah yang wajib, al wujud yang ada ya, al ma'budati bihaqqin yang satu-satunya berhak disembah dengan benar. Jadi nama untuk zat Allah yang maha tinggi, yang wajib disembah hanya satu-satunya. Wa huwa lafdzul jalalah, dan ini adalah lafdzul jalalah al-jami' yang mengumpulkan ma'ani, lima'ani, makna-makna dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi lafdzul jalalah itu artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah yang paling khusus, nama Allah yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat kebaikan. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada ahad di sini. Ahad artinya wahidun atau witrun. Satu atau ganjil. Yang satu atau yang ganjil.
La syabiha, tidak ada yang serupa, wala nadhir, tidak ada yang seimbang, tidak ada yang sebanding lahu baginya. Oh ya, mic-nya saya mute dulu ya, biar fokus. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dinyalakan lagi. Jadi sekali lagi, ahad di sini adalah yang satu-satunya, tiada tandingan, tiada bandingan. Wa qila wahidun la yatajazza, dan dikatakan bahwasannya ahad ini adalah satu yang tidak terbagi-bagi, wala yanqasim, dan tidak ya sama terbagi-bagi juga. La yatajazza, la yanqasim, ini artinya tidak terbagi-bagi. Fallahu muttahidun fi kulli wasfi. Jadi Allah itu subhanahu wa ta'ala satu dan tidak ada terbagi-bagi. Jadi itu ahad ya. Kalau kita terjemahkan yang Maha Esa. Baik, Allah di sini sudah terulang ya. Ismul Dzat Al-Aliyah ini sudah terulang sama dengan penjelasan yang ini ya. Yang atas ini ada Allah juga ya. Baik, As-Samad huwallazi yusmadu ilaihi wahdahu, yaitu dia yang disandarkan kepadanya, hanya dia satu-satunya, fil umuri kulliha, pada seluruh perkara-perkara. Kalau kita terjemahkan as-samad di sini adalah tempat bergantung. Tempat bergantung ini maksudnya apa? Yang disandarkan kepadanya seluruh perkara-perkara. Wa yuqsadu fil hawaij wan nawazil, yang diinginkan, yang dituju ketika banyak kebutuhan-kebutuhan dan nawazil dan huru-hara. Musibah-musibah, bencana-bencana. Itu Allah Subhanahu wa taala yang dituju. Nah, was-samad min asma'illahil husna, dan as-samad adalah termasuk salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang baik. Jadi teman-teman sekalian, hanya Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk kita mintai pertolongan. Sekali lagi, dalam hal-hal yang hanya Allah yang mampu. Minta tolong kepada selain Allah dalam hal yang mereka mampu. Contoh, minta tolong untuk nyuci pakaian, minta tolong untuk misalnya nitip barang, minta tolong untuk misalnya ya sekedar kebutuhan-kebutuhan dunia. Itu manusia mampu, maka gak masalah. Tapi minta tolong untuk hal-hal yang tidak mampu kecuali Allah, maka tidak boleh. Contoh misalnya Pak, minta hujan, minta jodoh, minta rezeki, minta kesembuhan dari penyakit dan lain sebagainya. Intinya yang manusia nggak mampu. Ya, jadi sekali lagi ini hanya menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, seringkali ada beberapa dari kita yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi kok nggak diijabahi. Kok tidak segera terkabul. Kok tidak segera gul gitu ya. Nah, padahal hanya minta sama Allah Ta'ala. Maka di sini teman-teman sekalian ada banyak faktor. Faktor dari diri kita sendiri misalnya, apakah kita sudah menjauhi perkara-perkara yang membuat doa kita tidak terkabul. Contoh misalnya makanan haram. Makanan haram, pakaian haram, minuman haram, itu semuanya membuat doa terhalangi. Membuat doa terhalangi. Meskipun di doa ini diangkat di waktu yang mustajabah. Tapi kalau makanannya masih haram, minumannya haram, itu akan menjadi penghalang doa terkabul. Atau mungkin ada dosa-dosa yang lain misalnya. Nah, atau mungkin barangkali kita sudah menjauhi segala hal yang membuat doa tidak terkabul. Tapi Allah tahu kalau doa yang kita minta ini dikabulkan, maka hasilnya akan jelek bagi kita. Kita misalnya minta mobil baru misalnya ya, minta mobil baru. Bolehkah minta doa mobil baru? Ya boleh ya. Kita berdoa minta mobil baru. Allah tahu kalau kita dikasih mobil baru ini, maka bisa jadi misalnya akan nabrak orang atau ditabrak, atau misalnya akan kepikiran kehilangan. Nah, yang seperti ini kadang kita nggak tahu. Kita minta sesuatu, tapi kita nggak tahu itu baik apa tidak gitu. Nabi saja, Nabi siapa? Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim ya. Mereka ini dan banyak yang lain juga ya.
minta keturunan, berdoa minta keturunan, dan baru diijabahi tatkala usia mereka sudah tidak lagi muda. Karena suatu hikmah yang hanya Allah yang tahu. Jadi kata para sahabat Umar bin Khattab ya, kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya itu tidak la ahmilu hammal ijabah. Saya itu tidak memikirkan doaku diterima apa enggak gitu. Kenapa? Karena doa sendiri itu adalah bentuk ibadah. Baik. Lam di sini harfun linafil mudhari'i wa qalbihi. Lam di sini adalah huruf untuk meniadakan suatu pekerjaan di masa yang akan datang. Wa qalbihi, dan menggantinya ilal madhi kepada al madhi, yaitu yang sudah berlalu. Maksudnya apa? Belum atau tidak. Saya kasih contoh. Lam ashrab misalnya. Lam ashrab, saya belum minum. Belum minum ini adalah tapi nantinya akan minum ya. Tapi saya meniadakan perbuatan ini saat ini. Seakan-akan itu hal yang sudah berlalu. Belum minum ya sudah, berarti ini kejadian yang sudah berlalu gitu. Kalau masih belum paham ya, gampangannya adalah belum gitu ya. Lam itu artinya belum. Tapi kalau dalam hak Allah Subhanahu wa taala, artinya lam yalid, artinya tidak selamanya tidak akan beranak dan juga tidak akan diperanakkan. Sebagaimana tadi yang ditanyakan ya, bahwasannya lam di sini tidak atau belum. Tidak atau belum. Kalau dalam masalah Allah Ta'ala, lam yalid wa lam yulad, maka artinya selamanya tidak akan pernah beranak dan selamanya tidak akan pernah diperanakkan. Jadi lihat konteksnya ya. Contoh dalam bahasa kita misalnya tadi ya, saya belum minum. Lam ashrab, maka ya nantinya akan minum, iya gitu ya. Contoh misalnya lagi yang selamanya gitu ya, misalnya manusia atau air dan minyak tidak akan bisa bergabung. Ini kita katakan belum bergabung ya, artinya apa? Selamanya. Intinya adalah ada hal yang lam ini bisa untuk hal yang sementara, juga bisa untuk yang selamanya, tergantung konteks dipasangkannya di mana. Yalid, lam yalid, yalid di sini adalah lam yakun lahu walad, yaitu dia tidak punya anak. Walada yalidu, artinya melahirkan anak. Jadi kalau manusia itu baru sempurna, laki-laki misalnya, baru sempurna jika dia punya istri, punya anak. Perempuan baru sempurna jika dia punya suami, punya anak. Itu sempurnanya manusia. Kalau ada seorang laki-laki misalnya, dia usia 40 belum nikah, ya pasti dibully sama teman-temannya. Bujang lapuk gitu ya. Kalau ada perempuan 40 belum nikah, ya pasti dirasani, digibai sama teman-temannya. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak punya anak, tidak punya pasangan, tidak punya bapak dan tidak punya ibu, itu adalah suatu kesempurnaan. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Kalau kita adalah makhluk sempurna kalau sudah punya hal-hal yang tadi kita sebutkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Khalik, pencipta, justru sempurnanya adalah ketika tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Baik, yulad ya, lam di sini sudah terlewat tadi ya. Yulad, lam yakun lahu abun wala umun. Tidak ada bapak dan juga tidak ada ibunya. Gampangannya gini, yalid itu lahir, yalid itu beranak, ya, yulad dilahirkan. Kayak gitu ya. Yakun ini kana biasanya ta'ti ghaliban naqisatan lid dalalati 'alal madhi. Kana ini mayoritas datang, yaitu apa? Mayoritas datang itu secara naqis. Naqis ini dalam istilah dalam nahwu ya. Dan namanya fi'il naqis, nanti itu istilah dalam ilmu nahwu. Kita tidak jelaskan sekarang ya, tapi kalau misalnya di YouTube nanti insya Allah akan kita upload di sana ya, insya Allah.
wa ta'ti lil-istib'adi aw lit-tanzih 'anid dalalati zamaniyati binisbati ila Allah taala. Ini penjelasan nahwu ya. Saya akan bacakan intinya saja ya, akan jelaskan intinya saja. Intinya adalah ada fi'il itu dari kana yakunu. Kana sama yakunu. Ini seringkali diartikan dulu atau ada, gitu ya. Ada atau dulu. Nah, dalam hal ini, konteks ini artinya adalah ada. Dan tidak ada, gitu ya. Artinya ada itu yakun kan ada. Kalau lam yakun tidak ada. Sementara atau selamanya, selamanya. Lahu di sini, lahu adalah baginya. Lam harfu jarrin. Nah, lam ini huruf jar. Huruf jar ini sering kita bahas ya. Sering lewat maksudnya. Yufidul ikhtisas, yaitu memberikan faedah kekhususan. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya Dia satu-satunya yang tidak ada tandingan di situ. Tidak ada apa? Tidak ada kufuan. Kufuan di sini musawiyan, mukafian, mumathilan. Artinya sama semuanya. Tidak ada tandingan. Tidak ada bandingan. Tidak ada yang sekufu. Yaitu siapa? Ahadun. Tidak ada satupun yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding. Tidak ada yang menandingi. Dan tidak ada yang bisa sejajar. Makanya orang berbuat syirik itu menyandingkan, mensejajarkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya ya. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke tafsirnya, ada yang mau ditanyakan? Mungkin satu dua pertanyaan ya. Biar nggak terlalu banyak. Ustaz, pertanyaan. Ya, silakan. Mengenai lafaz Allah, Ustaz. Allahu itu kan domir, Ustaz ya. Allah bukan. Allah itu lafdzul jalalah. Domir itu huwa. Hu-nya bukan domir, Ustaz. Bukan. Allah itu asli ya. Jadi tidak semua hak itu domir. Ada hak asli. Ada hak yang domir. Tapi Allahu di sini bukan domir. Hu-nya itu hak asli di situ ya. Oh gitu. Ya. Ya, satu lagi Ustaz. Ya. Mengenai lafaz walam. Lam itu sendiri tadi kan artinya tidak atau belum, Ustaz ya. Ya, tergantung konteksnya. Ya, kenapa tidak menggunakan lafaz la atau ma atau la, Ustaz? Yang itu pasti itu tidak, bukan belum, Ustaz. Kalau lam kan masih ada kemungkinan belum. Mungkin itu, Ustaz, mau dijelaskan. Baik, bahasa Arab itu luas ya. Jadi bahasa Arab ini tidak bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kemudian kita pahami 100% apa adanya, seperti itu bisa ya. Sekali lagi, bahasa Arab ini sangat luas. Tidak bisa kita memahami bahasa Arab ini, terutama ayat-ayat ini, dengan terjemahan itu hampir nggak mungkin. Dengan pemahaman 100% sama itu nggak mungkin ya. Jadi terjemahan itu hanya mewakili. Nah, lam, la atau ma di sini semuanya adalah huruf nafi. Semua adalah untuk menafikan. Nah, di sini Al-Quran itu punya sastra, punya balaghah namanya. Punya sastra, punya balaghah. Dan yang paling paham sebenarnya di sini adalah ya Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kata yang terbaik. Penggunaan lam di sini adalah penggunaan yang terbaik daripada ma, daripada la. Kenapa? Yang pertama jelas ya, karena Allah yang turunkan seperti itu ya. Kedua, seringkali dalam bahasa Arab itu setiap kali kita membahas tentang sastra yang paling tinggi, itu seringkali kita menggunakan apa? Bahasa kiasan. Contoh misalnya, si fulan sedang naik daun. Naik daun ini ada kemungkinan dia motong pohon pisang, daunnya ya, motong daun pohon pisang, kemudian dinaiki. Fulan naik daun. Ada kemungkinan itu ada ya. Kemungkinan kedua apa? Dia sedang viral, sedang tenar gitu ya. Itu kemungkinan yang kedua. Nah, dan dalam bahasa Arab pun seperti itu ya. Panjang tangan itu apa artinya? Apa artinya panjang tangan? Kalau dalam bahasa Indonesia, panjang tangan itu artinya adalah suka mencuri. Kalau dalam bahasa Arab, panjang tangan itu suka memberi. Nah, gitu.
fulan panjang tangan. Bisa jadi tangannya memang betulan panjang. Bisa jadi tangannya itu nggak panjang ya biasa-biasa. Cuma dia suka memberi maupun suka mencuri, tergantung di negara mana gitu ya. Nah, ini adalah bahasa kiasan. Sama dengan lam yalid wa lam yulad, itu ada unsur seperti itu ya. Nah, di sini peranan pemahaman kita terhadap bahasa Arab dari balaghah dan nahwu itu sangat-sangat penting yang menentukan seberapa mahir dan lihai kita untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti itu ya, Pak. Baik. Mengenai huruf ba ya di awal ayat Al-Fatihah. Itu bermaksud apa? Ba di sini mungkin Bismillahirrahmanirrahim ya. Ba di sini adalah huruf jar ya. Yang fungsinya pertama untuk minta tolong, yang kedua fungsinya adalah untuk meminta keberkahan gitu ya. Lahu tadi huruf jar ya Ustaz? Ya betul, lahu itu huruf jar ya. Lahu itu apa? Huruf jar. Lamnya huruf jar, hu-nya itu domir. Oh iya ya Ustaz. Baik, sedikit kita lanjutkan dikit aja ya. Ini kita lanjutkan tentang tafsirnya. Ini sekali lagi teman-teman sekalian, tafsirnya kita ambilkan dari tafsir yang paling pendek ya. Tafsir yang paling pendek, metodenya tafsir ini, metodenya adalah disebutkan ayat di sini. Ini ayat surat di sini ya. Nah, di sini mentafsirkannya adalah menjelaskan langsung ayat per ayat. Jadi ayat pertama ini maknanya, ayat yang kedua ini maknanya, ini ayatnya, ini maknanya. Karena metode pentafsiran itu banyak sekali. Ibnu Katsir misalnya, metodenya adalah riwayat-riwayat banyak sekali. Didatangkan hadis-hadis dari Rasulullah, didatangkan riwayat-riwayat dari para sahabat, ada riwayat-riwayat dari tabi'in, kemudian juga ada pembahasan para ulama di situ, itu panjang. Nah, ini adalah tafsir yang paling pendek, yang paling ringkas, yang memang nggak lengkap sih. Karena kalau mau lengkap ya tafsir At-Tabari, ada berjilid-jilid tebal ya. Kalau mau yang ringkas, yang pendek ya ini ya to the point ya. Baik, kita baca di sini Suratul Ikhlas, surat Al-Ikhlas yang sebenarnya tidak ada kata-kata ikhlas di dalamnya. Di sini Makkiyah. Makkiyah ini sudah pernah kita bahas dulu, artinya bukan turun di Mekah. Madaniyah bukan turun di Madinah, tapi Makkiyah ini turun sebelum hijrah. Madaniyah turun setelah hijrah. Jadi seperti itu ya. Turun setelah hijrah maupun sebelum hijrah. Masalahnya di mana? Bedanya apa? Ada surat-surat yang turun atau ayat-ayat yang turun di Mekah itu setelah hijrah. Ayat yang turun ketika Haji Wada misalnya tetap disebut dengan Madaniyah. Itu min maqasidis surah, di antara maksud dan tujuan surat ini diturunkan adalah isbatu tafarrudillahi bil kamal wal uluhiyah wa tanazzuh ya wa tanazzuhu anin naqsi. Itu isbatu tafarrud, itu kita mengisbat, kita menetapkan tafarrudillah, yaitu keesaan, maha esaan Allah Subhanahu wa taala bil kamal, yaitu keesaan yang sempurna, wal uluhiyah, dan juga ketuhanan yang sempurna. Wa tanazzuh, tanazzuh itu mensucikan dari segala kekurangan. Sekali lagi, maksud turunnya surat Al-Ikhlas ini adalah menetapkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dalam ketuhanannya dan keesaannya, dalam kesempurnaannya tadi ya, dan juga mensucikannya dari segala macam kekurangan. Itu adalah di antara maksud dari surat Al-Ikhlas. Tafsirnya adalah qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul, katakanlah wahai rasul, huwallahu, dia adalah Allah al-munfarid bil uluhiyah, yang satu-satunya dalam masalah ibadah. Sekali lagi, qul ayyuhar rasul, katakanlah wahai rasul,
Huwallah, dialah Allah al-munfarid yang satu-satunya bil uluhiyah dalam peribadahan, la ilaha ghairuh, yang tiada sesembahan yang berhak disembah selain Dia. Katakanlah, wahai Rasul, Dia adalah Rabb yang satu-satunya yang berhak disembah, yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ayat yang kedua, yaitu di sini Allahu Samad ya. Huwa sayyidul ladzi intaha ilaihi su'dat fi sifatil kamal wal jamal alladzi tasmudu ilaihil khalaiq. Yaitu dialah Tuan, dialah Maharaja yang kembali kepadanya seluruh kekuasaan. Sekali lagi, sang Maharaja, dialah sang Maharaja, sang penguasa, sang Tuan yang kembali kepadanya seluruh kemuliaan, seluruh kesultanan, seluruh kerajaan, seluruh kekuasaan gitu ya. Fi sifatil kamal wal jamal, pada sifat-sifat yang sempurna dan keindahan. Alladzi tasmudu ilahil khalaik, yang seluruh makhluk itu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi, di sini lam yalid wa lam yulad ya. Alladzi lam yalid ahadan wa lam yalidhu ahadun. Yang Allah Subhanahu wa taala ini tidak melahirkan atau tidak menjadi sebab kelahiran seorang anak. Maksudnya Tuhan ini, Allah Subhanahu wa taala, tidak beranak gitu ya. Dan juga tidak dilahirkan oleh apapun. Beda sama kita, manusia itu punya waktu. Kapan dia lahir, kapan dia pergi. Kapan dia lahir, kapan dia mati, kapan dia datang, kapan dia pergi. Ada awal, ada akhirnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala berbeda. Tidak ada awalannya, tidak ada akhirannya. Seringkali ya, orang-orang filsafat itu lucu sekali, mereka itu lucu dan aneh ya. Menanyakan tentang zat Allah Subhanahu wa taala dan memikirkan dengan pikirannya. Mereka tidak sadar bahwasannya otak manusia ini, pikirannya itu terbatas. Sebagaimana kita tahu ini, mata kita itu terbatas. Kita 1 meter, 2 meter bisa lihat dengan jelas bisa. 1 kilo, 2 kilo kita lihat sudah mulai rabun, sudah mulai kabur. Terus puluhan kilometer, ratusan kilometer kita sudah nggak mampu lihat. Mata kita terbatas. Indra penciuman kita terbatas. Kemudian indra perasa kita terbatas. Kemampuan seluruh tubuh kita terbatas. Termasuk juga akal pikiran kita terbatas. Nah, orang-orang filsafat itu ngira kalau akal pikirannya itu nggak terbatas. Semua mampu dinalar, semua mampu dipikirkan gitu ya. Nggak sadar diri gitu ya. Sehingga apa? Mereka itu aneh-aneh ya. Seringkali itu bicara itu aneh-aneh gitu. Dan mereka itu berusaha untuk mengotak-atik nas ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah walam yakun lahu kufuwan ahad. Oh, tadi belum selesai ya. Yang ketiga tadi belum selesai. Fala walada lahu subhanahu wala walid. Dan tidak ada pula dia punya anak subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula apa? Tidak punya bapak maupun ibu. Walam yakun lahu mumathilun fi khalqihi. Ini ayat yang terakhir ya. Dan tidak ada yang sekufu, tidak ada yang setara dengannya. Baik. Ada yang ditanyakan? Silakan. Terakhir ya, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Ustaz. Ya, Assalamualaikum. salam ya. Ya, silakan. Ustaz, tadi mohon dijelaskan kembali tentang zat Allah yang maknanya berbeda dengan di bahasa Indonesia. Apa nih Ustaz? Baik, kalau kita tuliskan dalam bahasa Arab ya, zatun itu tidak sama dengan terjemahan zat yang ada dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia misalnya manusia termasuk zat atau bukan? Kan ada zat ini, zat itu, zat ini. Tapi kalau dalam bahasa Arab, zat itu beda dengan terjemahan zat yang dalam bahasa Indonesia. Itu aja sebenarnya. Maksudnya adalah begini ya, sekali lagi. Kalau kita mendengar kata zat dalam bahasa Indonesia, ya pikiran kita zat macam-macam lah ya.
Tapi kalau disebutkan zat dalam bahasa Arab itu bukan berarti zat yang dalam pikiran kita ketika kita dalam bahasa Indonesia, tapi adalah suatu perwujudan, suatu keadaan. Apakah manusia itu termasuk zat? Saya mau tanya dulu, dalam bahasa Indonesia misalnya, apakah manusia termasuk zat atau bukan? Dalam bahasa Indonesia. Bukan ya? Ya, Manusia. Zat atau bukan? Saya nggak tahu. Mungkin iya, mungkin nggak. Saya kurang tahu kalau dalam bahasa Indonesia. Mungkin Ustaz. zat padat berarti ya? Iya. Kalau jin itu zat apa? Zat gaib gitu ya. Ya, jadi zat ini dalam bahasa Indonesia mungkin kita pahamnya zat yang seperti itu ya. Zat padat. Ya, zat padat, zat macam-macam lah ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, zat ini suatu perwujudan, suatu eksistensi gitu. Nah, termasuk tadi adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Allah itu ada ya. Allah itu ada. Bukan sebagian orang itu memahami, terutama orang-orang yang mengingkari itu ya, itu hanya di pikiran, hanya di hati, hanya di ini, bukan. Tapi Allah itu ada zatnya, seperti itu ya. Allah alam ya. Baik teman-teman sekalian, mungkin kita akhiri sekian ya. Sedikit pemberitahuan, insyaallah besok hari Selasa atau Rabu insyaallah bagi yang kita punya acara ya, yaitu belajar bahasa Arab dari bacaan sholat ya. Insyaallah kita akan belajar bacaan sholat mulai dari takbir sampai nanti salam ya. Itu insyaallah bagi teman-teman yang belum mendaftar ya, silakan mendaftar, insyaallah bisa menghubungi admin ya. Program selama 6 bulan insyaallah, dan setiap pekannya ada bimbingan, satu pekannya 2 kali insyaallah ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jazakumullah khairan bagi yang sudah menyimak ya. Insyaallah kita akan lanjut di pertemuan yang datang di surat yang setelahnya ya. Besar harapan saya teman-teman sekalian menghafalkan ya. Sekali lagi, besar harapan kami teman-teman menghafalkan kosakata yang sudah dibagikan, karena itu menjadi kunci untuk kita lebih memahami ayat-ayat pendek ini. Dan lebih besar lagi harapan kita adalah teman-teman mempraktekkannya dalam sholatnya. Jadi ketika sholat Allahu Akbar, silakan diresapi satu-satu ya, gak usah buru-buru. Kosongkan dulu semua pikiran sebelum sholat, kosongkan semua hati. Khusus untuk sholat kita kita berusaha untuk memahami, kita berusaha untuk menghayati, sehingga sholat kita bukan hanya sekedar rutinitas dan juga ucapan-ucapan yang menjadi aktivitas ya harian yang nggak ada arti gitu ya. Tapi silakan ketika baca Qul huwallahu ahad itu sebelum sholat ini di murojaah dulu ya, nanti dipraktekkan gitu ya. Baik teman-teman sekalian, bagi yang belum mendaftar ya, untuk belajar bahasa Arab dari bacaan sholat, silakan mendaftar, hubungi nomor admin segera ya. Barakallahu fikum. Insyaallah kita sambung di pekan depan jam 7 atau setengah 7 insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jazakallahu khairan katsiran Ustaz.